Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Taufik dan Arofi akan membuat video simulasi jaringan menggunakan subnetting metode PLSM dengan Cisco Packet Tracer. Baik, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita masukkan router. Kemudian kita masukkan switch. Kita bagi menjadi 6 ruangan. Kita masukkan lagi switchnya. Nah, setelah kita masukkan switchnya, baru kita masukkan komputer. Kita masukkan lagi komputer.
Arofi akan melanjutkan video dari rekan saya Taufik Kesta. Oke, selanjutnya setelah meletakkan perangkat pada Cisco Packet Tracer, kita akan mulai menghubungkan masing-masing area dengan router dan perangkatnya. Untuk pertama-tama untuk perangkat routernya kita harus merubah supaya bisa lebih banyak lagi untuk port ethernetnya. Kita hapus. Setelah itu kita hidupkan kembali. Selanjutnya kita akan mulai menghubungkan dari router ke switch. Dari router ke switch menggunakan kabel strike. Lakukan pada keseluruh switch yang ada di setiap ruangan. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan nama dari setiap ruangannya. Seperti ruangan 2 menggunakan /26 karena kebutuhannya adalah 50 IP address.
3 memiliki kebutuhan 20 IP, maka kita akan menggunakan /27 karena di /27 hostnya adalah 32 dikurang 2, sehingga IP ruangan 3 nantinya akan memiliki 30 IP address. Selanjutnya adalah ruangan 4. Ruangan 4 akan menggunakan /28 atau subnet max /28, sehingga dia nanti akan memiliki jumlah IP address host sebanyak 16 dikurang 2, berarti nanti akan ada 14 IP address di ruangan keempat. IP address, maka kita akan menggunakan /29, sehingga nanti di /29 itu total akan ada IP address host yang bisa dipakai sebanyak 8 dikurang 2, akan ada 6 IP address host. Untuk ruangan 6 sama seperti ruangan 5 membutuhkan 4 IP address, sehingga kita juga menggunakan /29. Total akan ada 6 IP address yang dapat digunakan. Selanjutnya kita akan mulai menghubungkan setiap perangkat komputer dengan switch. Komputer dan switch juga merupakan beda perangkat, maka penggunaan kabel yang dipakai adalah kabel strike.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router untuk subnetting VLSM-nya. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi IP DHCP pool yang terhubung ke setiap switch di ruangan 1 sampai 6. Kita akan mulai dari ruangan 1. Kita masuk ke interface flash ethernetnya. Untuk ruangan 1 adalah flash ethernet 0/0. Kita akan konfigurasi IP DHCP pool untuk ruangan 1. Selanjutnya kita akan setting network di port routernya. Untuk /26 subnet maxnya adalah 255.255.255.192. Setelah kita setting networknya, kita lanjut untuk konfigurasi default routernya. Default router adalah gateway IP address pada port router. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS servernya. Setelah kita selesai konfigurasi, kita keluar dari menu CLI-nya. Kita masuk ke menu konfigurasi fisik di fast Ethernet. Kita on-kan untuk fast Ethernet 0/0-nya. Selanjutnya kita masukkan IP address dari routernya untuk port interface FA00 yang terhubung ke ruangan 1. Selanjutnya jangan lupa untuk subnet maxnya disesuaikan dengan settingan yang sudah disesuaikan pada CL. Jika sudah, kita akan melakukan testing kepada PC di ruangan 1 apakah sudah mendapatkan DHCP dari settingan router yang sudah dilakukan. PC ruangan 1 sudah mendapatkan DHCP address sesuai dengan konfigurasi yang dibutuhkan untuk ruangan 1, yaitu nanti ruangan 1 akan memiliki IP address dari 101 untuk IP routernya sampai 100.62. Coba lakukan testing juga kepada PC di sebelahnya untuk ruangan 1. Oke, PC sudah mendapatkan IP address 100.3 dengan default gateway 100.1. Baik, akan saya lanjutkan. Kita akan konfigurasi IP address ruangan 2. Kita langsung ke CLI. Kita ketik in dan FA /0 DHCP full dua, dan kita masukkan
192 8 164. Ini kita masukkan subnettingnya 55 55 192. Default kita masukkan default routernya 192.168. Terus 64 dan DNS server 8 8. Enter. Ratus nih untuk default Ya nggak bisa di epic ketik ulang aja default router masuk. router 192 16 8 kita config configuration, kemudian kita pindahkan ke DHCP. Oke, sudah masuk. Nanti dia akan tersambung dengan tanda hijau. baunya lagi tes aku lagi. Kita tes. Gunakan statistik DHCP. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk IP address pada ruangan 3. Pada ruangan 3 membutuhkan sekitar 20 IP address, sehingga
kita menggunakan /27 ya. Nantinya /27 ini akan dapat memberikan 30 IP address untuk hostnya. Kita masuk ke router, ke menu konfigurasi. Kita akan masuk ke menu konfigurasi lagi, kemudian kita masuk ke fast Ethernet yang terhubung dengan ruangan 3, yaitu interface fast Ethernet 2/0. Oke. Interface FA. Oke. Setelah kita masuk ke interface FA/20, kita akan konfigurasi DHCP pool untuk ruangan 3. Setelah kita masuk ke DHCP pool, kita akan konfigurasi networknya, yaitu 192.168.100. Untuk network pada ruangan 3 adalah 1.100.128 dengan menggunakan subnet max 255/27 adalah 255 dan 224. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi gateway atau default routernya, yaitu 192.168.100.129. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi DNS servernya, yaitu 8888. Oke. Setelah kita konfigurasi DHCP pool pada fast Ethernet 2/0 yang akan terhubung ke ruangan 3, kita exit dan kita akan konfigurasi di sisi IP address fast Ethernet 2/0. IP addressnya adalah 192.168.100.129 dan untuk subnet maxnya adalah 255.255.224. Oke. Setelah sudah terhubung hijau, kita akan melakukan testing apakah PC sudah mendapatkan IP DHCP sesuai yang dikonfigurasi. Oke, pada ruangan 3 IP address sudah mendapatkan settingan IP sesuai, yaitu pada range 129 sampai dengan 158 nantinya. Karena 129 sudah dipakai oleh IP address untuk gateway-nya router, sehingga IP PC mendapatkan 1.130. Kemudian untuk gateway-nya adalah 129. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk IP address pada ruangan 4. Oke. Maaf, kita akan melakukan testing juga pada PC 8 yang berada di ruangan 3. Oke. IP address sudah sesuai dengan konfigurasi yang menuju dari router ke switch ruangan 3. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address untuk ruangan 4. Oke. Kita akan melanjutkan untuk IP address untuk ruangan 4. Kita masuk ke router lagi, menu CLI. Kemudian kita keluar ke menu config. Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet yang terhubung antara router dengan switch ruangan 4. Kita akan masuk ke interface fast Ethernet 3/0.
Kemudian kita masuk untuk konfigurasi DHCP pool ruangan keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke untuk konfigurasi network pada IP router yang menuju ke ruangan 4, yaitu 192.168.100.160. Nah, pada ruangan 4 kita menggunakan /28 karena kebutuhan pada ruangan 4 adalah 10 IP address, sehingga subnet max /28 adalah 255, 255, 255 dan 240. Selanjutnya kita konfigurasi default routernya sebagai gateway dari jaringan ruangan 4, yaitu 192.168.100.161. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS servernya, yaitu 8888. Setelah dikonfigurasi kita akan keluar, lalu masuk ke menu config pada physical fast ethernet 3/0-nya. Kita aktifkan, kemudian kita masukkan IP address routernya 62.168.100.161. Nah, untuk subnet maxnya jangan lupa kita harus pakai /28, yaitu 240. Oke, setelah berhasil dikonfigurasi pada sisi router, kita akan menunggu hingga port uplink berwarna hijau. Kemudian kita akan melakukan pengetesan pada PC yang terhubung di ruangan 4. Apakah konfigurasi sudah masuk dengan kita melakukan DHCP request. Pada PC 15 yang berada di ruangan 4, IP address DHCP sudah mendapatkan 100.162 dengan subnet max 240, yaitu /28, dan gateway-nya adalah IP router yang sudah disetting. Sehingga berarti untuk konfigurasi ruangan 4 sudah berhasil dilakukan. Kita akan melakukan pengetesan dengan PC 14 juga yang berada di ruangan 4. Oke, pada PC 14 juga sudah berhasil mendapatkan IP address sesuai dengan konfigurasi yang dibutuhkan. Pada ruangan 4 membutuhkan total 10 IP address, sehingga nanti IP awal yang didapat dari konfigurasi adalah dari 161 sampai 174, yaitu berjumlah 14 IP address. Baik, akan saya lanjutkan. Kita akan konfigurasi dari router ke ruangan 5. Kita masuk ke interface plus internet 4/0, dan kita masukkan IP DHCP full ruangan 4. Setelah itu kita masukkan IP full IP DHCP full ruangan 5. Dan setelah itu kita masukkan networknya 192.168.100.176, dan subnet masknya 225, 255, 255, 255, 248, dan kita masukkan default routernya
192.168.177. Masukkan DNS servernya. Oke, kita exit. Dan kita klik pas Ethernet. 101.77. Ganti jadi 248. Oke. Setelah itu kita akan coba ruangannya lu bisa. Ada kesalahan ruangan. Video mana masuk? Anak-anak pada di bawah. Oh, di bawah ini masukin. Kita akan coba. Iya, Mas Pak tadi ketemu kita ubah ke DHCP. Nah, DHCP successful. Oke, kemudian kita coba ke PC 1 lagi. Ya, konfigurasi telah selesai. Kita lanjut konfigurasi ruangan 6. Interface, kita masuk interface FA 5/0. Kemudian DHCP pool ruangan 6. Ini kita masukkan networknya. 192.168.100 ya. 184. Kita masukkan subnet masknya 255 255 255 248. Dan kita masukkan default routernya 192.168.100.185. Lanjut DNS server 8.8. Config.
on kan, dan kita masukkan IP konfigurasinya 192.168.1.185. Oke, setelah itu kita tunggu sampai hijau. Nah, setelah hijau kita akan coba testing. Pindah ke DHCP. Nah, DHCP successful. Dan kita ganti ke PC satu lagi. Oke, konfigurasi berhasil. Oke, selanjutnya karena seluruh ruangan sudah berhasil terkonfigurasi, jangan lupa untuk kita lakukan save konfigurasi pada router dengan melakukan write. Nah, konfigurasi sudah berhasil di save, kemudian kita bisa memastikan kembali untuk settingan pada router yang sudah dilakukan. Oke. Oke. Kita dapat melihat pengaturan pada router yang sudah dikonfigurasi menggunakan perintah show-run. Ya. Kemudian pada DHCP pool ruangan 1 kita sudah mengkonfigurasi karena kebutuhan dari ruangan 1 membutuhkan 60 IP address, maka alokasi IP yang didapatkan adalah networknya 100.0 dengan IP awal hingga IP akhir itu dari 1 hingga 62 dengan broadcastnya 163. Kita dapat memastikannya di sini. IP DHCP pool ruangan 1 networknya adalah 100.0 dengan subnet max/26 adalah 255.255.25192. Kemudian untuk gateway routernya adalah 100.1. Kemudian untuk DNS server kita bisa masukkan 888. Selanjutnya adalah IP server. IP untuk ruangan 2 kebutuhannya adalah 50 IP. Pada kebutuhan 50 IP maka kita masih tetap menggunakan /26 dengan jumlah host yang bisa dipakai pada IP address-nya adalah 64 dikurang 2 yaitu 60 IP address. Maka untuk settingan routernya IP DHCP pool ruangan 2 adalah sebagai berikut, yaitu IP DHCP pool networknya adalah 100.64 dan selanjutnya untuk subnet maxnya masih 255.255.255.192 dan default gateway-nya adalah IP awal dari router adalah 100.65 dengan DNS server 88. Oke, selanjutnya pada ruangan 3 juga sama. Ruangan 3 membutuhkan 20 IP address. 20 IP address sehingga kita menggunakan /27 karena pada /27 host IP address yang bisa didapatkan adalah berjumlah 30 IP address. Oke. Pada ruangan 3 berjumlah 20 mendapatkan 30 IP address sehingga IP awal pada settingan adalah default gateway-nya 100.129 dan nanti akan mendapatkan IP hingga 100.158. Oke, selanjutnya kita pastikan pada IP DHCP pool ruangan 4. IP DHCP ruangan 4 membutuhkan 10 IP address sehingga untuk networknya adalah 100.160 dengan subnet max/28 adalah 255.255.255.240 dan default gateway-nya adalah 161. Oke. Selanjutnya untuk IP DHCP ruangan 5 yaitu membutuhkan 6 IP address sehingga network yang dipakai adalah
Selanjutnya 1.76 192.168.100.176 dengan subnet max /29 yaitu 255, 2555, 255 dan 248. Default gateway untuk IP yang menuju ke ruangan 5 adalah 192.168.100.177 dengan DNS servernya 8888. Selanjutnya IP ruangan 5 kita masih menggunakan slash yang sama, subnet max yang sama yaitu /29 karena kebutuhannya adalah 4 IP address. Karena pada /29 host IP address yang bisa didapatkan adalah 6 IP address. Oke. Setelah konfigurasi berhasil dilakukan pada DHCP pool, kita melakukan konfigurasi IP untuk interface fast Ethernetnya dapat menggunakan CLI maupun config. Nah, kita dapat memastikan kembali untuk fast Ethernetnya setiap port yang mengarah ke ruangan switch ruangan maka harus sesuai dengan yang sudah direncanakan pada tabel IP address. Oke. Karena semuanya sudah sesuai, maka kita bisa melihat hasilnya pada masing-masing ruangan sudah sesuai atau belum. Oke. DHCP-nya sudah sesuai. Pada ruangan 1 mendapatkan IP address dengan range 1 hingga 162. Karena pada 100.1 sudah dipakai oleh IP default router, maka IP PC mendapatkan 100.2 dan 100.3. Oke, selanjutnya pada ruangan 2. Pada ruangan 2 membutuhkan 50 IP address dan melanjutkan network dari ruangan 1. Network ruangan 2 adalah dimulai dari 100.64. IP address yang didapatkan dari PC 7, PC pertama adalah 100.66 sudah sesuai, dan untuk IP awalnya adalah 165 yang digunakan oleh default router. Kita pastikan juga pada PC kedua dari ruangan 2. Oke. PC ruangan 2 juga mendapatkan IP address dengan gateway yang sama. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada ruangan 3. Pada ruangan 3 default gateway-nya IP network yang didapatkan ruangan 3 adalah kelanjutan dari ruangan 2 yaitu 100.128. Karena pada ruangan 3 membutuhkan 20 IP address, maka menggunakan /27 yang memiliki range IP berjumlah 30 IP address. Sehingga untuk default IP awal yang didapatkan dari ruangan 3 adalah 100.129 yang sudah dipakai oleh default router, dan untuk PC-nya mendapatkan 100.130. Dan untuk kita pastikan untuk ruangan 3 juga, ruangan 3 PC kedua default gateway-nya sudah sama dan range IP yang didapatkan adalah mulai dari 129 hingga 158. Selanjutnya di ruangan 4 kita pastikan lagi untuk konfigurasi IP address-nya. Pada ruangan 4 sudah mendapatkan yaitu IP address 162. Karena pada ruangan 4 network bermulai dari IP 192.168.100.160 dengan default gateway IP awal yang sudah dipakai oleh default router adalah 161 dan sudah sesuai, sehingga untuk PC mendapatkan 162 dan subnet max-nya menggunakan /28 karena kebutuhan ruangan 4 berjumlah 10 IP address, sehingga yang dipakai adalah /28 yang nantinya ruangan 4 ini akan memiliki host yang berjumlah 16 dikurang 2 ya, berarti 14 IP address. Selanjutnya untuk ruangan 5 menggunakan /29 karena kebutuhan IP-nya hanya 6 IP address. Hanya membutuhkan 6 IP address sehingga menggunakan /29.
karena pada slash 29 host yang bisa didapatkan berjumlah 8 dikurang 2 yaitu 6 IP address. Kita pastikan untuk IP yang didapatkan oleh PC bermulai dari 178. Nah, karena untuk network ruangan 5 adalah 176 dan untuk IP awal default gateway-nya sudah terpakai yaitu 177 oleh default router. Dan terakhir adalah kita pastikan untuk ruangan 6. Untuk ruangan 6 kita pastikan ruangan 6 membutuhkan 4 IP address, maka untuk subnet max yang dipakai adalah slash 29, yaitu sama seperti ruangan 5. Untuk ruangan 6 juga nantinya dapat memiliki host berjumlah 6 IP address. Oke. Untuk DHCP pada PC sudah berhasil. Default gateway yang didapat bermulai dari 185 karena network berada di 100.184. Karena seluruh ruangan sudah berhasil kita konfigurasi dan mendapatkan IP address yang sesuai dengan tabel, maka untuk video tutorial simulasi jaringan menggunakan metode subnetting VLSM dengan Cisco Packet Tracer sudah berhasil dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.